Bagaimana peluang Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah di fase ini kita bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia? Atau mungkin harus berjuang hingga akhir untuk meraih satu tempat di Piala Dunia? Kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV. Ada Bung Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam. Malam, Audrey. Ya, Bung, ini kan total ada 6 tim yang bakal berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini 5 diantaranya merupakan negara Timur Tengah. Nah, ini kita lihat 6 negara akan dibagi ke dalam grup gitu ya, yang akan diundi pada 17 Juli 2025 di Jepang. Nah, tapi kalau kita lihat yang pot pertama misalnya pembagian kelompok negara ini berdasarkan rankingnya. Pot 1 unggulan pertama ini ditempati oleh Qatar Arab Saudi. Dua negara ini juga sudah resmi ditunjuk kemarin ya oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sebagai tuan rumah. Nah, kemudian bergeser ke pot kedua ada Irak dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian yang di ketiga kita timnas Indonesia bersama dengan Oman. Nah, kalau lihat dari pot 1, 2, 3 ini sebenarnya seberapa bersaing ketat sih untuk memperebutkan? Iya, kalau kita lihat memang secara ranking FIFA tertinggi memang Qatar ya. Mereka ranking 55 dunia, tapi mereka baru turun 7 peringkat karena hasil-hasil buruk mereka dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ketika mereka finish di dasar grup di Piala Arab Saudi Gulf Cup-nya mereka ya. Mereka nggak berhasil lolos, mereka juga baru mengganti pelatih ke Julen Lopetegui, mantan pelatih timnas Spanyol. Sementara Arab Saudi juga ada di rank 58 dunia, Uni Emirat Arab rank 59, Irak 59, Uni Emirat Arab 65, dan Oman yang paling dekat sama kita ya rankingnya. Itu aja 77 rank, jadi memang sedikit jauh ya. Tapi kalau peraturan round 4 itu mengacu kepada rapat komite AFC Juli 2023, seharusnya tim yang punya performa paling bagus di round 3 yang akan menjadi tuan rumah. Tapi dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab dan Irak yang sama-sama dapat 15 poin di grup mereka masing-masing. Tapi habis itu AFC mengubah peraturan, mengubah pendirian mereka sehingga mungkin dilihatnya dengan apa yang mereka udah punya infrastructure wise, pengalaman meng-host event-event kelas dunia, akhirnya terpilihlah Qatar dan Arab Saudi. Untuk drawing kita masih belum tahu sampai saat ini apakah akan ada restrictions dari kalau misalnya tim udah ketemu di round 3 nih, apakah akan ketemu lagi di round 4? Karena ketika di round 3 ada... Artinya ini masih banyak ya, peluang masing-masing ini bisa terjadi ya Indonesia melawan siapa pada saat nanti Oktober ya? Untuk sekarang ini kayak gitu, karena misalnya Iran sama Uzbekistan di round 3 itu mereka gabung jadi satu. Padahal di round 2 mereka udah bareng juga. Jadi di sini kita akan lihat ke depannya mungkin beberapa seminggu sebelum drawing kita mungkin akan ada clearer picture ya. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada aturan yang lazim dipakai selama ini, jadi tim yang udah berada di round 3 nggak akan ketemu lagi di round 4 ya, kita dipastikan akan ketemu Qatar dan Irak, nggak usah drawing lagi. Memang kan kuat juga kemungkinan kita akan satu grup dengan Qatar begitu ya sebagai tuan rumah. Nah, rekor pertemuan sejauh ini kita hanya mampu meraih 1 kemenangan dan itu terjadi pada 20 tahun yang lalu ya Bung Firzi ya di Piala Asia 2024. Nah, selebihnya kita lebih banyak menelan kekalahan. Nah, kita lihat lagi nanti di slide berikutnya. Ini dengan skuad saat ini kita sanggup meladeni tuan rumah kah? Ya, Qatar lagi bukan seperti Qatar yang kita kenal sebagai juara Piala Asia 2019 dan 2023 ya. Tadi udah disebut bahwa mereka finish dasar di grup di Piala Teluk Arab 2024. Finishing mereka kurang bagus. Pemain andalan mereka Akram Afif ini lagi dalam posisi galau sama pelatihnya sekarang. Apakah dia ditaruh lebih ke depan apa lebih ke tengah? Itu jadi pertanyaan dari masyarakat Qatar juga. Secara permainan juga mereka nggak terlalu berkembang banyak di bawah Julen Lopetegui, dan ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan kalau kita ingin menghadapi mereka ya. Dan Qatar harus kita ingat kebobolan 24 kali dari 10 pertandingan mereka di grup A. Jadi mereka adalah tim yang bocor gol dan ini mungkin kita bisa manfaatkan di laga nanti, walaupun secara rank FIFA mereka memang paling tinggi di antara para kontestan lain kita, Mbak Audrey. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa kali melawan Indonesia dan Qatar, ini kita pernah menang 1 kali, selebihnya Qatar ini apakah menentukan termasuk juga dengan peringkat ya? Ada yang bilang wah peringkat ini sebenarnya juga tidak menentukan, kan ada banyak hal nanti ya pada saat di
Ya. tanding. Menarik kalau emang kita flashback beberapa kali pertemuan kita, tentu saja pertemuan paling yang kita ingat terakhir adalah di Piala Asia U23 ya, di mana kita bermain di Qatar dan kita berada di bawah ya kepemimpinan wasit asal Tajikistan waktu itu Kabirov, sangat kita anggap kontroversial ya karena beberapa pelanggaran keras dari pemain Qatar tidak diberi, sedangkan Ivar Jenner ketika itu mendapat kartu kuning kedua dan kartu merah karena pelanggaran yang sebenarnya sangat soft ketika itu, dan waktu itu pelatih kita Shin Tae-yong mengatakan bahwa wajar kalau tuan rumah mendapat keuntungan, tapi kalau udah dapat keuntungan seperti yang Qatar dapatkan ketika itu melawan kita, ini udah seperti pertunjukan komedi, dan itu adalah kata-kata yang Coach Shin pakai ketika itu. Jadi faktor non teknis seperti yang kata Om Kesit tadi utarakan, ini yang harus kita waspadai kalau kita bertemu Qatar. Tapi sisi positifnya ketika kita bermain di Qatar, Garuda Qatar sangat luar biasa dukungannya, stadion seperti serasa berada di GBK, dan itu pasti akan memberikan dukungan positif bagi para pemain kita jika kita di draw bersama Qatar nanti. Nah, ya berarti tapi kalau kemungkinan melihatnya tadi kan Bung Firzi bilang ya banyak nih WNI kita yang ada di Qatar, otomatis pasti mereka semuanya juga ingin melihat secara langsung ya nanti kita akan bermain. Nah, terus satu sisi kan juga tadi bermainnya juga di Qatar. Nah, ini kansnya melihatnya yang mana nih? Harus dilihat deg-degannya karena bermain di Qatar atau tadi euforia WNI yang banyak di sana? Kalau kata Coach Patrick juga, Coach Patrick masih juga belum tahu ya apakah kita bermain di Qatar, di Arab Saudi. Kita andai-andai aja. Iya, tapi kata dia, sih bermain dimanapun seharusnya memang Garuda tidak kenal takut. Garuda pasti bisa menghadapi siapapun, dan ini pentingnya ronde laga September nanti untuk mempersiapkan tim, karena kita tahu tim ini bermain hebat sekali di depan pendukung kita sendiri, tapi kalau kita harus bermain away, terkadang kita kesulitan. Oke, misalnya kemarin lawan Jepang, kita memang nggak expect untuk menang di sana, tapi performance masih bisa lebih bagus lagi. Sama kayak di Australia, ya, kita juga seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Pengalaman bermain di tandang ini yang harus dibenahi di ronde September. Apakah itu kita bermain melawan Lebanon, Kuwait, yang kabarnya kita akan menghadapi lawan-lawan dari negara Teluk, agar bisa memahami lebih, mempersiapkan diri menghadapi tim dari apakah itu Qatar, Arab Saudi, tapi ada baiknya apabila kita juga bermain di region itu, karena untuk beradaptasi juga dengan panas udara yang akan dihadapi di laga nanti cuaca. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya, ini tadi Indonesia dengan Qatar, kita lihat berikutnya ini kalau Arab Saudi, wah ini cukup jauh ya, 11 dan 1 kita menang. Nah tapi kita coba kesampingkan masalah soal aturan soal negara, ini tidak akan bertemu dengan negara sesama peserta grup di babak ketiga. Nah, tapi kalau waktu bermain di Saudi, kita bisa berhasil imbang begitu, dan juga menang saat di Jakarta. Nah, kalau misalnya nanti kita bermain di Saudi, bisakah kita mengulang bahwa kita yang menang nih? Ya, kalau kita mendapat seri ya, itu final result is different from the performance ya. Karena ketika kita bermain di Jeddah, ketika itu kita menerima kalau tidak salah 18 tembakan, dan Martin Paes waktu itu bermain sangat luar biasa sekali. Kalau tidak salah itu laga debutnya, termasuk menahan penaltinya Salem Al-Dawsari, kaptennya Arab Saudi, dan itu mungkin tidak akan sustainable kalau kita terus-terusan menerima 18 tembakan itu. Untungnya bersama Coach Patrick adalah ketika kita menghadapi dua laga di mana kita diharapkan kompetitif ya, Bahrain dan China ya, itu kita hanya menerima 1 tembakan on target untuk masing-masing pertandingan. Jadi secara defensively kita bagus dalam hal itu. Oke, ketika melawan Jepang kita kesulitan, tapi the whole team struggling, dan itu akan jadi pelajaran bagus menghadapi laga tandang melawan Arab Saudi. Karena ketika Arab Saudi kita bermain babak kedua, terutama babak kedua ketika lini tengah kita udah mulai capek, Tom Hai udah mulai capek, Ivar juga, itu kita sangat-sangat gak mudah diterobos dari sisi tengah, dan itu harus jadi modal untuk kita menghadapi laga nanti kalau kita di draw menghadapi Arab Saudi, agar itu jangan terjadi lagi. Jadi catatan yang paling penting adalah kalau melawan Arab Saudi. Iya, catatan paling penting bagaimana kita mencegah lawan untuk menciptakan chances, karena di GBK kita melakukan itu, kita bisa membatasi chances yang didapatkan lawan at least lebih sedikit daripada ketika di Arab Saudi. Kalau kita menerima double digit tembakan ke gawang lagi, tentu itu akan sangat sulit. Tapi Arab Saudi juga tidak berada dalam performa terbaiknya. Mereka akan juga pasti mengalami kesulitan kalau menghadapi tim Garuda. Yang penting kita harus pada saat menit-menit awal harus curi poin dulu ya. Itu untuk menambah kepedean kita pastinya. Oke, Bung Firzi, ini kan di Liga Arab kini banyak diisi oleh pemain Eropa ya. Perlu nggak nih kita waspada meskipun kita juga banyak naturalisasi? Nah, menariknya ini ketika itu pertandingan
pertemuan pertama ya sebelum Hervé Renard diganti, pelatihnya Arab Saudi mengeluhkan justru ya. Karena di Liga Arab itu banyak pemain-pemain luar negeri, pemain-pemain yang datang dengan berbondong-bondong harga ya, Ronaldo, Neymar, Mitrovic, dan lain-lain, Milinkovic-Savic. Sehingga para pemain mereka tuh justru jadi nggak punya game time di klub mereka masing-masing.